Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang menyebar kuesioner tentang peer-to-peer lending. Di sini saya Karolina Arinanira dengan NIM 172 dan saya Dianisa Setia Ananda dengan NIM 226. Oke, yang pertama kita langsung untuk respondennya itu kita ada 5 responden. Yang pertama itu ada usaha catering. Di sini kami langsung menyebarkan kuesioner kepada responden untuk menilai bagaimana pemahaman mereka tentang fintech atau peer-to-peer lending. Itu kemarin usahanya ada di Jogja, lokasinya itu lebih tepat di Condong Catur. Itu pemahaman mengenai fintech itu lebih tinggi karena beliau juga merupakan tamatan dari UST dan dia juga sudah memahami tentang financial technology. Yang kedua, ini merupakan responden mahasiswa dari UST juga yang sedang melakukan jualan, itu usaha ayam mercon. Dia bernama Afifa Angelika. Beliau menjual di sekitar Jogja dan sasaran pemasarannya dia itu fokus di mahasiswa UST dan juga anak kos-kosan sekitar Gelagasari. Dan pemahaman mengenai tentang fintech atau peer-to-peer lending ini beliau sudah cukup lebih paham karena selama dia melakukan penjualan aplikasi fintech hampir beberapa sudah dikenal oleh beliau. Yang berikut ini merupakan makanan ringan. Dia juga berjualan di Jogja, tepatnya itu di Jalan Timoho. Sama juga beliau sudah masih mahasiswa dan melakukan penjualan dengan menggunakan beberapa aplikasi fintech. Nah, untuk yang ini responden tentang desainer. Ini penjualannya lebih bagaimana ya, karena dia berjualan itu dengan keluarganya, terus dia membantu untuk mempromosikan beberapa produk desainernya ini untuk ke beberapa orang gitu. Jadi di sini juga pemahaman mengenai financial teknologinya itu sangat tinggi karena sudah beberapa kali menggunakan produk-produk fintech. Itu pemahaman keuntungan adanya financial teknologi juga sama beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner yang kami berikan kepada responden. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Dea. Yang selanjutnya ini adalah teman saya yang bernama Fisa. Dia itu tetangga saya. Dia berjualan di daerah Purwomartani, Talaskan. Nah, teman saya ini berjualan di Misal. Terus kemarin sudah saya berikan beberapa kuesioner tentang pemahaman finansial teknologi. Nah, beliau sudah sangat baik pemahaman tentang finansial teknologi, lalu pemahaman tentang keuntungan adanya finansial teknologi juga baik karena dia juga sudah membuka pembayaran melalui kris dan mobile banking. Yang selanjutnya adalah
pemahaman perbedaan antara vintage lending berizin atau terdaftar dengan vintage lending ilegal itu cukup. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari 5 responden tentang pemahaman mengenai financial technology adalah pemahaman yang baik hingga sangat baik terkait vintage dengan penilaian berkisar dari sedang hingga sangat baik. Hanya 1 responden saja yang memiliki pemahaman di tingkat baik terkait semua aspek vintage. Nah, yang selanjutnya adalah pemahaman keuntungan dan dampak vintage. Ini dari kelima responden ini memahami keuntungan adanya vintage dengan sebagian besar berada di level baik hingga sangat baik. Namun pemahaman tentang dampaknya cenderung beragam, di mana ada yang memberikan penilaian sedang hingga sangat baik. Nah, yang selanjutnya adalah pemahaman vintage payment dengan vintage lending. Ini responden menunjukkan pemahaman yang lebih kuat dalam perbedaan antara vintage payment dan lending. Khususnya ada 2 responden yang menilai pengetahuan mereka sangat baik di aspek ini. Nah, yang selanjutnya adalah vintage lending berizin dan ilegal. Semua responden ini memiliki pemahaman yang cukup hingga sangat baik mengenai perbedaan antara vintage lending yang berizin atau terdaftar dengan yang ilegal, meskipun ada perbedaan tingkat pemahaman antar responden. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.